Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM D011735 dari kelas Teknik Sipil A 2017. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir pengajuan atau request. Bagan ini merupakan langkah awal sebelum kita melaksanakan proyek di lapangan. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan mulai dari start dan diakhiri dengan selesai. Oke, langsung saja. Pertama, kita start. Nah, sebelum kita melaksanakan yang namanya sebelum kita melaksanakan atau menjalankan atau melakukan sebuah proyek di lapangan, sebelumnya itu kita harus menyiapkan yang namanya gambar kerja atau shape drawing, rancangan campuran atau job mix formula. Di sini kita akan mengajukan gambar kerja. Nah, gambar kerja tersebut harus mendapatkan yang namanya persetujuan dan spesifikasi untuk pelaksanaan suatu pekerjaan proyek di lapangan. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan gambar kerja, kemudian kita menyiapkan peralatan dan alat-alat bantu. Nah, di sini juga alat-alat yang digunakan harus melalui yang namanya uji kelayakan. Apakah alat ini layak dipakai dalam proses pembangunan nanti atau tidak. Jika layak maka kita gunakan, namun jika tidak ya kita cari alat lain yang layak. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan gambar kerja dan melakukan pengecekan kelayakan untuk alat-alat yang akan digunakan nanti, kemudian kita masuk ke kontraktor mengajukan atau request untuk pekerjaan. Di sini kontraktor akan melihat atau membaca gambar apakah dia mampu melaksanakan proyek ini atau mampu menjalankan proyek ini. Nah, jika ia mampu, maka chief inspektor memeriksa kesiapan kontraktor dan kesiapan lapangan. Nah, di sini inspektor akan berbicara kepada kontraktor apakah kontraktor ini mampu menjalankan proyek ini atau tidak. Jika ia mampu, maka kita akan lanjut ke pekerjaan di lapangan. Nah, namun jika kontraktor ini tidak mampu atau tidak siap melaksanakan proyek ini, maka kita kembali ke awal. Nah, jika kontraktor ini tidak siap, maka kita kembali ke awal, yaitu menyiapkan gambar kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan menyiapkan menyiapkan segala alat dan harus melakukan pengecekan alat juga. Jika kontraktornya tidak siap atau tidak mampu melakukan proyek ini. Nah, jika kontraktor tersebut mampu atau siap melaksanakan proyek ini, maka kita langsung melakukan yang namanya pekerjaan di lapangan yang diawasi oleh inspektor. Nah, setiap kontraktor ini turun ke lapangan, tentunya akan diawasi yang namanya diawasi oleh seorang inspektor. Kemudian kita setelah itu sementara proyek berlangsung atau pembangunan berjalan, kita akan melakukan proses pengujian bahan jadi dan bahan olahan. Nah, di sini misal beton yang masuk dalam pembangunan beton. Nah, sebelum kita gunakan beton, tentunya kita harus melakukan yang namanya uji slam test. Nah, karena pada awalnya itu kita sudah merencanakan atau sudah merencanakan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan beton K beton K sekian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan melakukan uji slam test. Nah, apakah ini beton sudah sesuai yang direncanakan sebelumnya atau tidak? Nah, jika sesuai, maka jika sesuai maka beton tersebut digunakan dalam proses pembangunan dan data-datanya itu dicatat dan dimasukkan ke sistem dokumen arsip atau file untuk data pendukung backup. Nah, jika tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan awalnya, karena pada awalnya itu nantinya itu akan dibandingkan dengan bahan dari yang awal direncanakan dengan uji slamnya, itu akan dibandingkan. Nanti akan dibandingkan apakah itu sudah sesuai atau sudah sama. Jika sama, maka kita akan mencatat data-datanya itu ke
masukkan ke dokumentasi arsip atau file. Nah, jika itu tidak sama atau tidak sesuai yang direncanakan di awal, maka akan dilakukan yang namanya perbaikan sebelum kita menggunakannya di proyek. Nah, setelah sesuai dan setelah dicatat semua datanya, dan dimasukkan ke backup ke data pendukung atau backup dan diterima. Setelah diterima dan melakukan verifikasi atau persetujuan apakah beton ini sudah mampu digunakan atau tidak. Nah, kemudian data-datanya tersebut itu kita masukkan ke dokumentasi arsip atau file. Setelah kita menyusun semua data-datanya, apakah ini menyusun data-data aslinya, selesai. Nah, dalam melakukan sebuah proyek pembangunan itu tentunya harus melalui bagian ini, yaitu pertama menyiapkan gambar kerja dan harus mendapatkan persetujuan dan alat. Sebelum kita melaksanakan proyek tentunya itu harus pada awalnya itu kan harus mendapatkan persetujuan gambar kerja dan pengecekan alat-alat bantu. Setelah itu kita memeriksa kesiapan seorang kontraktor, apakah dia siap atau tidak. Kemudian melakukan proses pengujian, misalkan beton itu harus diuji sebelum kita gunakan di proyek, sebelum kita digunakan proses pembangunannya. Nah, selesai. Sekian dari saya, begitu sedikit penjelasan saya mengenai bagian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari namanya kesalahan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.